Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam. Terima kasih buat teman-teman yang udah sempat menyimak video kami ini. Dan terima kasih juga dengan Pak dosen, Pak Nawang. Semoga sehat selalu. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bertema strategi pemasaran perusahaan jasa. Sebelumnya perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Adam Firmansyah, dan yang kedua ada Firman Aditya, dan yang ketiga ada Nur Fadila, dan yang keempat ada Nur Faiza, yang kelima ada Ike Wahyu Febriani, dan yang terakhir ada Rina Sabila. Untuk pembahasan di kelompok kami, yang pertama ada pengertian strategi pemasaran dan pemahaman jasa, yang kedua karakteristik jasa, yang ketiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi jasa, keempat pentingnya strategi pemasaran jasa, yang kelima contoh dari pemasaran jasa, yang keenam karakteristik strategi pemasaran jasa, dan yang terakhir yang ketujuh implementasi strategi pemasaran jasa. Oke, selanjutnya kami presentasikan kepada kelompok kami yang pertama, yaitu pengertian. Strategi pemasaran adalah serangkaian tindakan atau rencana yang dirancang secara strategis oleh perusahaan atau individu untuk mempromosikan, memperkenalkan, dan menjual produk atau layanan kepada target pasar dengan tujuan meningkatkan penjualan, memperkuat posisi merek, serta mencapai keunggulan kompetitif pasar. Strategi pemasaran perusahaan jasa adalah rencana atau pendekatan yang dirancang khusus untuk memasarkan produk atau layanan yang bersifat tidak berwujud dan seringkali melibatkan interaksi langsung antara layanan dan pelanggan. Karakteristik jasa. Jasa memiliki karakteristik yang luas yang membedakan dari produk berupa barang. Karakteristik tersebut menimbulkan implikasi yang penting dalam pasaran jasa. Kotler dan Armstrong tahun 2002 banding 260 menjelaskan 4 karakteristik utama yang sangat mempengaruhi rancangan program, yaitu yang pertama tidak berwujud, yang kedua tidak terpisahkan, yang ketiga bervariasi, dan yang terakhir tidak tahan lama. Faktor keberhasilan pemasaran jasa. Yang pertama ada faktor lingkungan, merupakan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi pemasaran jasa, baik itu faktor sosial, budaya, teknologi, ekonomi, dan hukum. Yang kedua ada faktor pasar, mengacu pada karakteristik dan dinamika pasar tempat suatu layanan dijual. Yang ketiga ada persaingan, merupakan faktor yang tidak dapat disebabkan dalam pemasaran jasa. Yang keempat ada analisis kemampuan internal, merujuk pada evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan dalam mengelola dan menawarkan jasa. Yang kelima, perilaku konsumen. Memahami perilaku konsumen sangat penting dalam pemasaran jasa karena keputusan pembelian sering dipengaruhi oleh faktor emosional dan rasional. Yang terakhir ada analisis ekonomi. Faktor ekonomi mengacu pada kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen dan kemampuan pasar untuk membeli layanan. Pentingnya strategi pemasaran jasa. Strategi pemasaran sangat penting bagi perusahaan jasa karena membantu menciptakan keunggulan kompetitif, membangun loyalitas pelanggan, dan meningkatkan pertumbuhan bisnis. Berikut adalah beberapa alasan strategi pemasaran bagi perusahaan jasa. Yang pertama ada membangun citra dan reputasi perusahaan. Yang kedua ada menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang ketiga ada menarik dan mempertahankan pelanggan, itu double. Yang keempat ada meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kelima ada adaptasi dengan perubahan pasar. Yang keenam ada pengelolaan sumber daya dengan lebih efisien. Yang terakhir ada memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya yaitu contoh dari pemasaran jasa. Studi kasus yang pertama yaitu Gojek, ekspansi dari digital layanan jasa. Latar belakang Gojek yaitu sebuah perusahaan berbasis teknologi asal Indonesia yang awalnya menawarkan jasa ojek online. Seiring waktu, Gojek memperluas layanannya ke berbagai sektor seperti makanan, pembayaran digital, dan jasa pengiriman. Strategi pemasaran, diversifikasi layanan. Gojek tidak hanya menyediakan transportasi, tetapi juga layanan lainnya seperti GoFood, GoSend, dan GoPay. Diversifikasi ini mempermudah pelanggan dalam satu aplikasi. Promosi intensif. Gojek menggunakan diskon dan promosi besar-besaran saat peluncuran layanan baru untuk menarik pengguna.
Yang ketiga, pemasaran digital. Memanfaatkan media sosial, iklan daring, dan kolaborasi dengan influencer untuk memperluas jangkauan. 4. Kampanye edukasi. Misalnya, kampanye cashless society untuk mendorong penggunaan GoPay sebagai dompet digital. Hasilnya yaitu Gojek menjadi super aplikasi terbuka di Indonesia dengan jutaan pengguna dan berekspansi ke berbagai negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, implementasi strategi pemasaran jasa. Justip atau jasa titip luar negeri telah menjadi bisnis yang populer, terutama di kalangan milenial yang ingin mendapatkan barang tertentu dari luar negeri tanpa harus melakukan perjalanan sendiri. Berikut beberapa contoh implementasi strategi bisnis untuk jasa titip luar negeri. Nomor 1, menentukan segmen pasar. Target pasarnya yaitu menentukan siapa pelanggan potensial Anda, misalnya seperti pecinta barang branded, kolektor barang edisi terbatas, atau orang yang mencari harga lebih murah dibandingkan di pasar domestik. Analisis preferensi, pelajari apa yang dicari oleh target pasar, misalnya tren fashion terkini atau gadget terpopuler. Kedua, strategi pemasaran. A. Media sosial. Gunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk mempromosikan barang. Buat konten semenarik mungkin, seperti unboxing atau rekomendasi produk atau ulasan tren. Gunakan fitur stories atau reels untuk menampilkan barang-barang titipan dengan visual yang menarik. Ada pengemasan aman, yaitu untuk memastikan barang yang dikemas untuk mencegah kerusakan pada selama masa perjalanan pengiriman. Yang kedua yaitu bekerjasama dengan ekspedisi, menggunakan layanan logistik terpercaya untuk mengirim barang kepada pelanggan di seluruh Indonesia. Yang keenam yaitu layanan pelanggan. Itu ada 3, yaitu yang pertama respon cepat, menggunakan WhatsApp atau platform dari chat lain untuk memberikan respon cepat. Kemudian ada testimoni dan ulasan, yaitu membagikan ulasan dari pelanggan yang puas sebagai bahan promosi. Yang ketiga yaitu layanan purna jual, misalnya memberikan bantuan jika ada masalah dengan barang yang diterima. Kemudian ada barang spesifik, yaitu fokus pada barang yang tidak tersedia di Indonesia atau sangat diminati seperti produk kecantikan tertentu. Yang keempat, ada penerapan harga, yaitu menentukan harga jasa titip biaya transparan, misalnya flat fee, yaitu biaya tetap untuk setiap barang tertentu. Ada juga biaya berdasarkan persentase, misalnya 10-15% dari harga barang. Kemudian ada juga ongkos kirim dan bea masuk, yaitu memasukkan ongkos kirim serta potensi pajak bea masuk ke dalam perhitungan harga. Selanjutnya, yang kelima ada logistik dan operasi. Yang pertama ada manajemen pemesanan, yaitu menggunakan aplikasi atau untuk mencatat pesanan pelanggan, tanggal pembayaran, dan status pengiriman. Kemudian ada pengemasan aman, yaitu untuk memastikan barang yang dikemas untuk mencegah kerusakan. Yang kedua ada sistem pre-order, yaitu sebelum melakukan perjalanan membuka layanan pre-order untuk barang-barang tertentu. Pelanggan dapat memesan dengan membayar uang muka. Yang ketiga ada promo dan diskon, yaitu memberikan diskon pada pembelian dalam jumlah tertentu atau untuk pelanggan setia. Yang keempat ada kemitraan influencer, yaitu bekerja sama dengan influencer lokal untuk mempromosikan jasa atau produk yang ada di bisnis Anda. Yang ketiga ada diversifikasi layanan, yaitu penawaran khusus, menambahkan layanan ekstra seperti pengemasan khusus untuk barang rentan rusak, penyesuaian dengan kebutuhan pelanggan, misalnya mencari produk edisi terbatas. Yang ketiga ada beragam negara, memperluas cakupan jasa titip ke negara-negara lain. Contoh analisis SWOT pada usaha jasa titip. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu fleksibilitas yang menentukan produk pasar. Yang kedua ada keunikan layanan yang tidak tersedia di pasar lokal. Yang ketiga ada modal awal yang relatif rendah. Yang keempat ada kemudahan menggunakan platform digital. Yang kelima ada hubungan personal dan dengan konsumen. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada
ketergantungan pada ketersediaan produk, yang kedua ada keterbatasan pada kapasitas pengiriman, yang ketiga ada tantangan pengelolaan keuangan, yang keempat ada resiko dalam resiko barang rusak atau hilang, yang kelima ada kurangnya pengalaman dalam proses pembiaya cukai atau biaya cukai. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada peningkatan tren penjualan online dan produk impor. Yang kedua ada penggunaan teknologi digital. Yang ketiga ada kolaborasi dengan influencer dan komunitas. Yang keempat ada kebutuhan akan produk edisi terbatas dan promo. Selanjutnya ada threats atau ancaman, yaitu pertama ada peraturan pemerintah dan biaya cukai, yang kedua ada persaingan yang ketat, yang ketiga ada risiko penipuan barang atau barang palsu, yang keempat ada fluktuasi nilai tukar mata uang, yang kelima ada perubahan preferensi konsumen. Selanjutnya ada strategi berdasarkan analisis SWOT. Dengan analisis SWOT, usaha jasa titip atau Justip dapat merancang strategi yang sesuai untuk memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan, menangkap peluang dan menghadapi ancaman. Yang pertama ada analisis SO atau Strength Opportunities, menggunakan kekuatan untuk menangkap peluang, misalnya memanfaatkan keunikan layanan dengan menyediakan barang edisi terbatas yang sulit ditemukan di pasar lokal. Yang kedua ada strategi WO atau Weakness Opportunities, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, contohnya mengatasi keterbatasan kapasitas pengiriman dengan bekerja sama dengan jasa logistik yang terpercaya. Yang ketiga ada strategi ST atau Street, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, misalnya menawarkan jasa jaminan keaslian produk dan memberikan pelayanan pelanggan yang baik untuk menghadapi persaingan ketat. Yang terakhir, yang keempat, strategi WT atau Weakness Trade, mengurangi kelemahan yang dapat memperburuk ancaman, misalnya meningkatkan pengetahuan tentang regulasi bea cukai dan menerapkan pembukuan keuangan yang baik untuk mengurangi resiko operasional. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak sampai selesai. Dan yang terakhir, kesimpulan. Strategi pemasaran yang efektif merupakan kunci kesuksesan perubahan jasa. Dengan memahami karakteristik jasa, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pasar, serta memanfaatkan pendekatan strategis seperti analisis SWOT, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif, membangun loyalitas pelanggan, dan merespon perubahan pasar dengan lebih adaptif. Implementasi strategi yang tepat seperti diversifikasi layanan dan pemasaran digital membantu perusahaan mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan posisi kuat di pasar. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami ini mengenai strategi pemasaran perusahaan jasa. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Dan terima kasih yang udah nyimak sampai selesai. Dan terima kasih sekali lagi buat Pak dosen kami, Pak Nawang. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan panjang umur selalu. Terima kasih buat teman-teman semua, semoga sehat selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.